duduk sambil diskusi. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah alladzi qad kharajna minadh dhulumati ilan nur minal juhal ilal ilmi biidznillah ta'ala. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari ini atau di siang hari ini, mohon maaf. Di siang hari ini kita akan sama-sama membahas ya, membedah tema terkait dengan administrasi dakwah dan teknik kompromi atau negosiasi ya. Baik teman-teman, seperti biasa kita jalankan perkuliahan ini di siang hari ini. Mohon maaf sebelumnya saya juga sambil entry data teman-teman ke PDDikti ini, jadi 2 cabang sambil ngajar juga sambil entry data, upload data teman-teman ke PDDikti. Oleh karena itu seperti biasa saya akan buka perkuliahan ini terlebih dahulu dan nanti akan saya sarahkan ke moderator untuk mengatur jalannya diskusi, presentasi dan diskusi pada perkuliahan kali ini. Baik, marilah kita awali proses perkuliahan kita kali ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Bi barakati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan ini. Yang belum hadir mohon untuk secepatnya. Dan yang kedua, saya dengar di kelompok ini atau di kelas ini ada yang sedang sakit pada kesempatan ini. Dimohon nanti sebelum diawali ya, di antara teman-teman harus memimpin doa ya, memimpin doa untuk kesembuhan teman kita yang sedang sakit pada kesempatan ini. Oke. Selanjutnya seperti biasa penyaji hanya menyajikan dan yang menjadi moderator dari kelompok lain atau ditunjuk siapa saja oleh penyaji nanti ditunjuk siapa yang jarang komen ya, jarang muncul ya di setting atau di diskusi ya, jarang muncul, tunjuk untuk menjadi moderator. Yang pertama biasa presentasi dari penyaji, yang kedua ada review, yang ketiga ada tanya jawab atau diskusi dan lain sebagainya, termasuk kritik dan saran untuk perbaikan perkuliahan kita ke depan. Demikian yang saya bisa sampaikan. Saya persilakan ke penyaji untuk menunjuk di luar kelompoknya menjadi moderator. Silakan. Oke, baik. Untuk moderator, kita tunjuk Faris Aminur, Rahman Hanafi. Silakan Faris. Oke, Faris Aminur. Baik, sebentar. Yang jaringannya bagus ya supaya lancar. Faris Aminur, gimana di situ jaringannya beserta tihangnya enggak? Halo Faris. Faris belum bisa on cam? Oke, Faris. Terus dah siap belum mainnya nih? Belum mandi, Riz? Enggak, Pak, emang rambutnya kayak gini. Oh, gitu. Kirain itu belum mandi. Ya, silakan lanjut ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai perkuliahan ini dengan membaca bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Di sini kelompok 8 akan mempresentasikan tentang teknik administrasi dakwah, tata cara kompromi dan negosiasi. Dipersilakan kepada kelompok yang membaca pertama. Siapa yang pertama kali mempresentasikan? Ya, baik, kepada Afdan dipersilakan untuk mempresentasikan. Oke, pertama teknik administrasi dakwah. Pengertian teknik adalah cara sistematis mengajarkan sesuatu. Teknik merupakan suatu kiat, siasat, atau penemuan yang digunakan untuk menyelesaikan serta menyempurnakan suatu tujuan langsung. Pengertian administrasi secara sempit dapat diartikan sebagai bentuk aktivitas yang meliputi catat mencatat, surat menyurat, pembukuan sederhana, ketik mengetik, dan kegiatan lain yang sifatnya teknis ketatausahaan. Administrasi berasal dari bahasa Latin ad, yaitu intensif, dan ministre, yang berarti melayani, membantu, dan memenuhi. Administrasi merujuk pada kegiatan usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Administrasi dakwah yaitu suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan, yang di dalamnya ada upaya untuk mengajak atau menyeru orang pada jalan kebaikan atau jalan yang benar, yaitu agama Islam. Teknik administrasi dakwah adalah cara sistematis untuk membantu, melayani, mengarahkan agar sempurna sebuah kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan, yang di dalamnya ada upaya untuk mengajak atau menyeru orang pada jalan kebaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya yang membaca dari kelompok 8 siapa? Kelompok 8. Saya Kak. Oh, Amel. Baik, Ya. kita persilakan kepada Amel. Selanjutnya ada tata cara berkompromi dan negosiasi. Sebelum kita ke tata caranya, kita harus tahu dulu apa itu kompromi. Kompromi adalah sebuah metode penyelesaian konflik dengan bernegosiasi pada pihak-pihak yang berkonflik untuk mencari jalan tengah bagi kebaikan bersama. Dengan metode kompromi, maka semua pihak yang berkonflik akan menemukan solusi yang saling memuaskan. Metode ini juga dapat menyelesaikan konflik tanpa menimbulkan konflik yang baru. Tata cara berkompromi dengan tepat yaitu yang pertama, menyampaikan keluhan konflik atau permasalahan yang dialami dengan jelas. Yang kedua, memberikan penjelasan dengan lengkap. Dan yang ketiga, memberikan saran alternatif. Nah, kemudian dalam melakukan negosiasi ataupun kompromi, dibutuhkan strategi agar bisa mendapatkan apa yang diinginkan, atau bisa saja keduanya tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Strategi yang dimaksud yaitu yang pertama ada strategi menang-menang atau win-win solution, yaitu pada strategi ini kedua belah pihak berada pada posisi menguntungkan karena dalam perundingan diupayakan menciptakan suasana yang memberikan kesan tidak ada pihak yang kalah dengan mengetengahkan pemberian atau keuntungan yang terbaik secara jujur dan adil. Yang kedua ada strategi menang kalah atau win-lose solution. Strategi ini bertujuan untuk memperoleh kemenangan dengan keinginan untuk mengalahkan pihak lain, sehingga menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak lain.
Penguasaan strategi menang kalah tidak dianjurkan karena sering menimbulkan konflik berkepanjangan. Dan kemudian yang ketiga ada strategi kalah atau loss-loss solution. Merupakan sebuah strategi yang merugikan kedua belah pihak, di mana keduanya merupakan pihak yang kalah karena perundingan cenderung tidak menggunakan akal pikiran yang sehat, hanya melampiaskan kemarahan dan emosi sehingga tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan kepada Ahmad Zainuri Hashim. Mangga Ahmad Zainuri Hashim. Tes. Terdengar kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang selanjutnya ada syarat negosiasi. Yang pertama, proses negosiasi harus dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Karena kalau sendiri aneh. Jika hanya dilakukan oleh 1 orang atau 1 pihak, maka negosiasi tidak dapat terjadi. Yang kedua, apabila kedua pihak terkait tidak menemukan kecocokan terhadap sesuatu yang harus disepakati, maka dari itu tawar-menawar ini dilakukan guna mencari kesepakatan atas masalah yang ada. Hasil yang ingin dicapai yaitu sebuah kesepakatan yang sama-sama menguntungkan dan dapat diterima oleh keduanya. Kemudian yang ketiga, masalah yang hendak dinegosiasikan memiliki tema yang sama. Yang keempat, adanya kerjasama antar kedua belah pihak yang hendak bernegosiasi. Kemudian yang kelima, kedua belah pihak mempunyai kesamaan tujuan, yaitu mengkonkretkan masalah yang masih abstrak. Kemudian ada tata cara bernegosiasi. Yang pertama, persiapan dengan perencanaan yang matang. Tahap pertama dalam negosiasi yang penting kita lakukan adalah persiapan dan perencanaan. Persiapan penting dilakukan, utamanya menyiapkan berbagai data yang dibutuhkan, baik itu data perusahaan sendiri maupun data yang bisa didapat dari 2 pihak atau dari pihak kedua. Data ini akan sangat dibutuhkan untuk menyampaikan berbagai argumen saat proses tawar-menawar berlangsung, termasuk pula untuk mempertimbangkan argumen yang akan disampaikan. Kemudian tata cara yang kedua yaitu menentukan aturan dalam negosiasi. Aturan di sini penting dibuat supaya proses negosiasi tidak berlangsung berbelit-belit, apalagi sampai keluar jalur. Aturan menjadi batasan tentang siapa saja pihak yang akan terlibat dalam negosiasi dan masalah apa yang akan dibicarakan. Dengan adanya aturan, semua pihak akan lebih leluasa dalam berargumen dan akan menyampaikan sesuatu sesuai dengan yang telah disepakati. Biar adil ya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ahmad Zainuri. Selanjutnya yang akan mempresentasikan adalah Abdul Wafi. Dipersilakan untuk Abdul Wafi. Abdul Wafi ada? Abdul Wafi. Oke, karena Abdul Wafi tidak ada, kita kembalikan kepada Teh Amel. Mangga Teh Amel. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari Kang Zainuri. Kemudian yang ketiga ada mengutarakan penjelasan, yaitu semua pihak perlu mengutarakan penjelasan mengenai keinginan masing-masing demi mendukung posisi masing-masing pihak. Mereka akan diberi kesempatan untuk
menyampaikan segala sesuatu sejelas mungkin sehingga tidak ada kesalahpahaman di antara keduanya saat keputusan hendak diterapkan. Jadi pada mengutarakan penjelasan ini, kedua belah pihak harus mengutarakan penjelasan mereka masing-masing, baik dari pihak A maupun pihak B sebelum keputusan ditetapkan. Yang keempat, adanya proses tawar-menawar dan penyelesaian masalah, yaitu proses tetap penyelesaian masalah merupakan sebuah inti dari negosiasi, di mana untuk mencari solusi atas masalah yang terjadi yang menjadi kendala bagi kedua belah pihak. Di sini, kedua belah pihak harus diminta untuk fokus pada masalah dan kepentingan, bukan pada orang atau posisi, guna mencari solusi yang tepat bagi keduanya. Keseriusan juga diperlukan di sini supaya proses nego berlangsung dengan baik dan menemukan titik temu atau solusi yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Dan yang terakhir, ada penutupan dan pengimplementasian. Pada tahap ini, segala sesuatu akan diputuskan bersama-sama. Pengambilan keputusan di akhir memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, semua dokumen telah disepakati oleh semua pihak yang terlibat. Yang kedua, peneliti kembali poin-poin kesepakatan yang akan diputuskan. Yang ketiga, semua ketetapan dan persetujuan harus diutarakan kembali dengan jelas. Dan yang terakhir, kedua belah pihak wajib membaca kembali sebelum menandatangani semua berkas yang menjadi kesepakatan semua pihak yang telah berunding. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih Teh Amel. Oke, selanjutnya kita akan memilih 3 orang untuk mengulas materi yang telah disampaikan. Pertama-tama dari yang off cam, kita pilih Kang Chandra. Ada Kang Chandra? Hadir. Nah, Kang Chandra, mangga untuk mengulas materi yang sudah disampaikan. Ya, ntar dulu. Ini soalnya jaringannya agak lek-lek. Oke, berarti di next ya. Yang kedua, Julfahmi. Oke. Julfahmi, bagian mengulas materi. Baik, Kang. Sekarang nih, saya mulai nih. Boleh. Mau Kang Chandra dulu? Ya udah. Sok. Mangga Kang Chandra. Ini ada beberapa poin penting dari materi ini. Di sini materinya menjelaskan tentang teknik administrasi dakwah dan tata cara kompromi dan negosiasi. Nah, di pengertiannya, administrasi dakwah itu teknik secara sistematis mengajarkan sesuatu. Teknik merupakan suatu hal, siasat, atau penemuan yang digunakan menyelesaikan serta menyempurnakan suatu tujuan langsung. Nah, administrasi dakwah yaitu suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, dan mengatur semua kegiatan dalam suatu tujuan supaya untuk mengajak atau menyeru orang pada jalan kebaikan atau jalan yang benar, yaitu agama Islam. Dan tata caranya, di sini ada 3 cara, yaitu sampaikan keluhan konflik atau permasalahan yang dialami dengan jelas. Yang kedua, memberikan penjelasan dengan lengkap. Yang ketiga, memberikan saran alternatif. Nah, yang selanjutnya, dalam negosiasi maupun kompromi dibutuhkan strategi agar bisa mendapatkan yang diinginkan, yaitu strategi menang-menang, yaitu win and win solution. Strategi ini kedua belah pihak berada pada posisi yang menguntungkan. Yang kedua yaitu ada strategi menang atau kalah, win and loss solution. Strategi ini bertujuan untuk memperoleh kemenangan dengan keinginan untuk mengalahkan pihak lain. Dan yang ketiga yaitu ada strategi kalah, loss and loss solution. Merupakan strategi yang merugikan kedua belah pihak, di mana keduanya merupakan pihak yang kalah karena perundingan cenderung menggunakan akal pikiran yang sehat. Nah, syarat negosiasinya, 1, proses negosiasi harus dilakukan dengan 2 orang atau lebih.
Yang kedua, apabila kedua belah pihak terkait tidak menemukan kecocokan. Yang ketiga, masalah yang hendak dinegosiasikan. Yang keempat, adanya kerjasama antar kedua belah pihak. Yang kelima, kedua belah pihak mempunyai kesamaan tujuan. Itu yang saya tangkap dari diskusi ini. Saya serahkan kembali kepada moderator. Kang Baik. Minur. Ya. Terima kasih Kang Chandra. Oke, Ya. selanjutnya untuk mengulas Dul Fahmi, mangga. Baik, terima kasih pada Bapak Moderator. Di sini ada beberapa poin-poin penting yang saya pahami dalam materi perkuliahan kali ini, yaitu yang pertama ada teknik administrasi dakwah. Teknik administrasi dakwah itu adalah cara sistematis untuk membantu melayani mengarahkan agar sempurnanya sebuah kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan yang di dalamnya ada upaya untuk mengajak atau menyeru orang pada jalan kebaikan. Dan juga ada cara berkompromi dan juga negosiasi. Kompromi di sini adalah metode penyelesaian konflik dengan bernegosiasi pada pihak-pihak yang berkonflik untuk mencari jalan tengah bagi kebaikan bersama. Adapun cara berkompromi dengan tepat yaitu yang pertama ada sampaikan keluhan konflik atau permasalahan yang dialami dengan jelas. Kedua itu memberikan penjelasan dengan lengkap. Dan yang ketiga memberikan saran alternatif. Selanjutnya ada tata cara bernegosiasi. Yang pertama itu tata cara bernegosiasi persiapan dengan perencanaan matang. Kedua itu menentukan aturan dalam bernegosiasi. Ketiga itu mengutarakan penjelasan. Yang keempat itu proses tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Dan yang terakhir kelima itu ada penutupan dan pengimplementasian. Mungkin itu saja Kang yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Dul Fahmi. Selanjutnya kita pilih untuk mengulas Kang Diko. Ada Kang Diko? Ya, ada Kang Minur. Boleh Kang Diko untuk mengulas. Siap. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya sudah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya terkait pengulasan materi. Yang saya tangkap daripada penjelasan dari kelompok 8 ini, poin-poin pentingnya ada tata cara ya, tata cara berkompromi dan negosiasi. Di sini ada 3. Yang pertama, sampaikan keluhan konflik atau permasalahannya, lalu memberikan penjelasan dengan lengkap, lalu memberikan saran alternatif. Daripada tata cara tersebut, setelah selesai menyampaikan keluhan, lalu di sini ada strategi terkait negosiasi yang sering dipakai oleh kebanyakan orang. Itu strategi yang pertama ya menurut saya, yang win-win solution, karena di strategi tersebut semuanya sama-sama untung, semuanya nggak rugi, dan mengambil jalan tengah terkait pemberian atau keuntungan yang terbaik secara jujur dan adil. Lalu yang kedua ada strategi menang kalah atau win-loss solution, yang dimana strategi ini hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Strategi ini tidak dianjurkan ya, karena dapat menimbulkan konflik berkepanjangan, tidak baik juga. Lalu yang terakhir itu ada strategi yang mungkin jadi jalan akhir kalau misalkan nggak menemui titik temu antara masing-masing orang ya, yaitu loss-loss solution. Loss-loss solution ini strategi yang merugikan kedua belah pihak, yang dimana keduanya merupakan pihak yang kalah karena tidak menemukan titik temu dan tidak menggunakan akal pikiran yang sehat, hanya menuruti kemarahan dan emosi. Lalu ada syarat-syarat negosiasi. Yang pertama harus dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Lalu apabila kedua pihak tidak menemukan kecocokan, maka tawar-menawar yang dilakukan untuk mencari kesepakatan atas masalah yang ada.
dan hasilnya pun harus disepakati oleh kedua belah pihak. Lalu yang ketiga, ada masalah yang hendak dinegosiasikan memiliki tema yang sama. Selanjutnya, adanya kerjasama antar kedua belah pihak. Yang kelima, mempunyai kesamaan tujuan antara keduanya, yakni mengkonkretkan masalah yang masih abstrak. Lalu yang terakhir ada tata cara bernegosiasinya. Yang pertama itu persiapan dengan perencanaan matang. Karena kalau misalkan nggak direncanai mungkin bakal berantakan ya semuanya. Lalu selanjutnya menentukan aturan dalam negosiasi. Dengan adanya aturan ini diharapkan semua pihak akan lebih leluasa dalam berargumen dan akan menyampaikan sesuatu dengan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Lalu yang ketiga ada mengutarakan penjelasan. Semua masing-masing pihak mengutarakan pendapat atau tujuan masing-masing sejelas mungkin. Ada proses tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Di sini kedua belah pihak yang saya tangkap harus bisa fokus dalam masalah dan menemukan jalan keluarnya. Kayak tadi yang win-win solution, win-loss solution, atau loss-loss solution. Lalu yang terakhir ada penutupan dan pengimplementasian. Pada tahap ini tentunya harus ada hal yang disepakati antara kedua belah pihak. Itu aja paling, Kang Minur. Terima kasih, Kang Minur. Baik, terima kasih Kang Diko. Terima kasih untuk tadi yang sudah mengulas materi yang sudah disampaikan. Lanjut ke 3 orang penanya. Ada yang mau? Izin bertanya Kang Minur. Boleh, Kang Arif, mangga. Oke. Dari materi yang disampaikan tadi tentang negosiasi dan kompromi, apakah ada kendala ketika kita berkompromi atau bernegosiasi dengan orang lain? Soalnya tadi di PPT kan tidak disebutkan kendalanya. Makasih Kang Minur. Tadi agak sedikit nggak jelas, boleh diulang Kang Arif? Jaringannya. Apakah ada kendala dari kompromi dan negosiasi? Gitu, singkatnya mah. Baik, terima kasih Kang Arif. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya, Kang. Boleh, mangga teh. Dalam PPT kelompok 8 ada tata cara bernegosiasi. Yang poin kedua itu kan menentukan aturan dalam negosiasi. Nah, jadi pertanyaannya ingin diberikan contoh aturan dalam negosiasi. Mungkin. Baik, terima kasih Teh Diana. Boleh 1 orang penanya lagi? Kalau nggak ada, boleh ditunjuk ya. Moderator. Ya, Pak. Maaf, Pak, jaringannya ini, Pak, nggak kedengaran suara Bapak. Maaf, Pak, tidak terdengar. Cek, sudah terdengar. Kameranya agak mundur dikit. Jerawatnya kelihatan banget. Mundurin dikit, mundur. Mundur. Udah, Pak. Wah, face tapi agak mundur dikit lagi, mundur. Kalau bisa jangan dipegang ya, karena gambarnya nggak enak dilihat nih. Jadi ini kan kebetulan di record ya. Oke, nah segitulah. Ya. Makasih. Lanjut. Oke, lanjut. Jika tidak ada yang mau, saya tunjuk ya. Teh Dipa mau bertanya, Teh Dipa. Teh Dipa. Ada Yang on cam, yang nggak on cam tunjuk yang nggak on cam.
Oke, nggak ada berarti lanjut. Oke. Yang Teh Eka. Teh Eka nggak ada berarti lanjut ke dari mana? Kang Erus, ada Kang Erus? Iya, Kak. Boleh untuk bertanya Kang Erus? Cek, ada nggak suaranya? Ada Kang Erus, enggak untuk bertanya. Bertanya, kan maksudnya biasanya kan ibu-ibu yang suka belanja biasanya suka negosiasi tuh. Nah, Iris mau nanya bagaimana cara yang baik dan benar untuk bernegosiasi. Mengerti? Baik, terima kasih Kang Erus. Oke, selanjutnya kita lanjut untuk yang menjawab. Yang menjawab boleh dari Ariantika boleh jawab. Punten Kang, ini sinyalnya kan agak jelek jadi putus-putus. Jadi dari tadi suara Kang Heru sama yang lainnya putus-putus. Oke, baik, nggak apa-apa. Berarti kita lanjut untuk yang menjawab. Kang Asil. Kang Asil, ada Kang Asil? Ada Kang, bentar. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kang Erus, Kang. Boleh Kang, silakan. Jadi tadi pertanyaannya itu bagaimana cara negosiasi yang benar gitu ya, Kang? Betul. Biasanya ibu-ibu tuh suka negosiasi. Ya, jadi cara negosiasi yang benar itu, yang pertama itu pasti dilakukan 2 orang atau lebih ya. Kemudian dari 2 orang atau lebih itu ketika bernegosiasi, yang pertama apabila negosiasi itu harus ingin dilakukan dengan cara yang benar, yang pertama itu harus saling mencapai kesepakatan. Jadi di antara 2 belah pihak itu harus mencapai kesepakatan. Kemudian harus sama-sama menguntungkan. Nah, kemudian ketika harus sama-sama menguntungkan, maka harus memiliki tema yang sama. Jadi harus saling menguntungkan, kemudian memiliki tema yang sama, dan bernegosiasi dengan cara yang benar. Kemudian dari 2 orang yang bernegosiasi itu harus memiliki tujuan yang sama. Begitu Kang. Jadi dilakukan 2 orang atau lebih, kemudian harus memiliki tujuan yang sama, kemudian dilakukan dengan dengan cara yang benar gitu. Cara yang benar itu gimana? Yaitu saling menguntungkan.
tadi. Apabila salah satu pihak itu merasa dirugikan, maka negosiasi itu tidak berjalan dengan baik menurut saya. Jadi harus saling menguntungkan, saling memberikan manfaat, dan kemudian si negosiasi itu harus dilakukan dengan cara yang baik. Jangan sampai dari negosiasi itu nanti ada salah satu pihak yang dirugikan, kemudian menyebabkan perpecahan atau pertengkaran, kan itu tidak baik ya. Jadi yang pertama harus memiliki tujuan yang sama. Apabila telah memiliki tujuan yang sama, kemudian memiliki tema yang sama, dan dilakukan dengan cara yang baik, insya Allah cara negosiasi itu akan saling menguntungkan dan saling memberikan manfaat. Mungkin seperti itu, Kang. Terima kasih. Terima kasih Kang Asil. Terima kasih Kang Asil. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan, Dipa Septiani, siap? Ya, siap. Tadi maaf suaranya nggak Ya, ini. Enggak. Tadi teh yang Teh Teh Diana, contoh aturan dalam bernegosiasi. Yang saya tahu, jangan lihat kebutuhan, lihat kebutuhan, bukan keinginan. Jangan terburu-buru saat negosiasi, terus membangun kepercayaan satu sama lain. Seperti itu kalau yang saya tahu. Gimana Temput? Makasih Teh Dipa atas jawabannya. Mungkin yang lain ada tambahan? Ada yang mau menambahkan yang lainnya? Ini Tika sekalian jawab pertanyaan dari Kang Arif. Sedikit menambahkan. Kayaknya dari pertanyaan Kang Erus, Teh Diana, sama Kang Arif itu kayaknya semuanya kan sama ya, kayak tentang berkompromi dan bernegosiasi. Jadi jawabannya hampir sama, kayak dari kalau misalkan tambahan dari Teh Diana itu, kayak kita tuh emang dalam cara salah satu aturan gitu ya, kayak harus menerapkan kalau misalkan seandainya kita bernegosiasi itu, menang itu kayak bukan segalanya gitu. Jadi kayak kita harus dengan kayak yang tadi dijelaskan dalam PPT juga, harus dengan akal sehat. Jadi kayak nggak boleh egois dan saling gitu. Nah, mungkin salah satu kendala dalam berkompromi dan bernegosiasi itu, salah satu kendalanya mungkin salah satu pihak di negosiasi, orang yang negosiasi itu punya pemikiran yang egois gitu, nggak mau kalah, dan jadi kayak nggak mau kalah, terus mungkin pakai emosi gitu, kendala. Jadi mungkin salah satu kendalanya itu. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa menambah. Terima kasih. Mangga, ada yang menambahkan? Temput gimana, udah cukup jawaban dari Ariantika sama Teh Dipa? Sudah cukup, Kang. Terima kasih Teh Dipa. Kang Arif, udah cukup jawaban dari Ariantika tadi? Alhamdulillah Kang. Barangkali teman-teman ada yang mau nambahin lagi, nggak apa-apa. Ada yang mau menambahkan? Izin menambahkan ya Kang, mengenai pertanyaannya Kang Arif. Ini salah satu kendala tadi yang telah sebenarnya yang disebutkan ketika, yaitu biasanya nggak mau kalah gitu ya, dan kurangnya, kalau kata saya itu kurangnya sikap saling memahami. Jadi ketika bernegosiasi, hal yang pertama harus kita lakukan adalah memberikan penjelasan. Nah, misalkan pihak A memberikan penjelasan dan pihak B seharusnya mendengarkan penjelasan pihak A. Kemudian masing-masing kedua belah pihak itu ketika sudah mendengar penjelasan, mereka harus bisa memahami bahwa
cara pandang pihak B itu mengenai masalahnya seperti ini, sedangkan cara pandang pihak A mengenai masalah seperti ini. Nah, dari rasa saling memahami itu pasti mudah jalannya seperti itu. Cuman apabila kedua belah pihak saling gak mau kalah, maka kita sebagai perlu hadirkan seorang negosiator, di mana negosiator itu dia berpihak netral, jadi tidak ada yang berpihak ke A maupun pihak ke B, dan fungsinya sebagai peredam jikalau terjadi kekerasan akibat terbawa emosinya ketika bernegosiasi. Seperti itu tambahannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Amel sudah menambahkan untuk jawaban Kang Arif. Alhamdulillah telah selesai semua rangkaian acara. Saya kembalikan ke Bapak. Mangga Bapak di aturan. Oke, Jackson, suara saya jelas ini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, saya ingin garis bawahi saja ya. Apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi sudah luar biasa, akan tetapi ada sedikit ya yang terkait khususnya berkaitan dengan persoalan itu negosiasi di wilayah mana, kira-kira begitu ya. Apakah negosiasi politik atau negosiasi kelembagaan dakwah ya, atau negosiasi di wilayah usaha, sebab akan berbeda ya. Ada sedikit perbedaan. Negosiasinya bisa jadi hampir sama ya, polanya dan lain sebagainya, akan tetapi wilayahnya itu sangat berbeda. Kalau di negosiasi politik ya, itu bisa jadi tidak sampai pada bahasanya urutan-urutan yang seperti formalitas tadi. Negosiasi politik itu bisa jadi dalam hitungan ya, walaupun dalam perspektif nilai-nilai keislaman itu dipandang tidak baik ya. Tapi dalam perspektif politik itu bisa saja banyak yang tercederai. Kalau di negosiasi perusahaan itu bisa hitam di atas putih. Artinya bisa tertulis secara real ya. Bagaimana hal itu dilakukan, bagaimana kesepakatannya, bagaimana pembagian keuntungannya, siapa saja yang terlibat, kapan waktunya, berapa lama waktunya. Nah, itu jelas ya. Itu sangat tertib administrasi. Tapi dalam negosiasi politik itu agak berbeda nuansanya. Oleh karena itu pendekatan psikologis menjadi bagian yang sangat penting juga diperhatikan dalam pendekatan negosiasi politik. Sebab negosiasi dalam pendekatan politik, goalnya bukan hanya berbicara tentang persoalan untung, tapi persoalan menang. Ya, bisa saja ada orang-orang yang memang dia tidak akan mendapatkan keuntungan dalam waktu itu juga. Ya, akan tetapi bisa saja mendapatkan keuntungan setelah 1-2 tahun kemudian, ya, atau setelah sekian bulan kemudian. Tapi kalau dalam negosiasi perusahaan, ya itu bisa saja ketika usaha itu digulirkan, sesaat setelah itu melakukan mendapatkan keuntungan, maka di situ pula akan mendapatkan keuntungan. Di situ juga penentuan waktunya ya. Nah, inilah bedanya antara negosiasi politik dengan negosiasi usaha. Ada juga negosiasi dalam tanda kutip administrasi kelembagaan dakwah. Sebab keuntungan-keuntungan dalam perspektif sosial itu berbeda dengan keuntungan-keuntungan dalam perspektif usaha. Negosiasinya akan berbeda. Kalau dalam lembagaan dakwah nih kira-kira. Bapak mohon maaf ke mute.
Oke, kalau negosiasi dalam perspektif organisasi sosial, ini dipandang keuntungannya adalah keuntungan sosial. Bisa saja dalam perspektif keuntungan kesolehan masyarakat, keamanan, ketertiban, itu juga keuntungan. Dan dalam perspektif negosiasi dengan lembaga-lembaga dakwah, dalam hal ini adalah pesantren, bisa saja itu keuntungannya bisa saja sama-sama menjaga nama baik, ya, gitu. Sama-sama saling support keilmuan, kan begini. Ada kerjasama yang supportnya support keilmuan, tidak support keuntungan, ya. Kayak begini, kalau berbicara tentang ilmu hadis ke pesantren mana, itu kan ada negosiasi di tingkat kiai. Kalau berbicara ilmu fikihnya, kalau ingin mendalam ilmu fikihnya ke pesantren mana, bahkan dalam perspektif santri, itu kalau belum menempuh 7 pesantren itu belum dikatakan ulama atau belum dikatakan hafidz, ya. Itu dalam perspektifnya tergantung. Oleh karenanya hal ini juga perlu dipahami oleh teman-teman. Ini negosiasi apa itu? Apakah negosiasi politik yang dalam perspektif keuntungan politik itu bisa saja keuntungannya dalam berbentuk uang atau keuntungannya dalam bentuk peluang. Sebab ada juga keuntungan dalam bentuk peluang, ya. Kalau negosiasi politik, kalau negosiasi dalam perspektif politik, itu tidak negosiasi dalam bentuk nominal. Artinya kalau ente nego dengan saya dapat nanti dapat keuntungan 100.000 atau 200.000. Itu bisa saja tidak seperti itu. Tapi dalam bentuk posisi. Dalam bentuk posisi, oke. Ente merger, ente gabung, ente bersama-sama, tapi nanti menteri anu dapat si anu. Kursi anu dapat si anu, kan gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini pasti berbeda dan tidak menghitung untung dalam perspektif nominal. Nah, yang di kemudian hari keuntungannya bisa jadi berbeda. Anggaplah gitu ya, negosiasi politiknya kursi A itu kering, kursi B basah. Kan ada ya tempat-tempat basah ya, makmur ya. Kursi A makmur, kursi A kering gitu. Nah, pendekatan-pendekatan negosiasi politiknya pun juga berbeda. Termasuk juga pada persoalan kekuatan kayak begini. Bisa saja karena orangnya memiliki saham besar, saham dalam perspektif kekuatan politik, saham politiknya besar sehingga akhirnya dia meminta porsi-porsi yang luar biasa, ya, kursi-kursi yang luar biasa. Porsinya besar, tempatnya basah, keuangannya banyak di situ. Tapi juga ada yang SDM politiknya kecil, ya, anggap dalam perspektif lain kecil gitu ya. Dia tidak mendapatkan porsi-porsi yang besar itu. Atau bisa saja negosiasi politik keuntungannya adalah dia tidak diganggu, gitu saja. Oke, silahkan dia tidak mendapatkan porsi apapun tapi tidak diganggu. Itu pun juga ada. Negosiasi yang seperti ini kayaknya berbeda. Oke. Yang kedua, dalam negosiasi politik, kalau tadi kan dijelaskan waktu pertemuan, jam kerjanya jelas kalau seandainya dalam perspektif negosiasi perusahaan. Tapi dalam perspektif negosiasi politik itu kadang jam kerjanya tidak menentu. Ya, lihat saja nanti tempat-tempatnya bisa saja bebas. Nah, gitu. Termasuk juga organisasi lembaga dakwah. Bisa jadi negosiasinya tidak masuk pada jam-jam formal, jam-jam kerja. Jam kerja itu kan dari jam 8 sampai jam 4 gitu ya. Tapi bisa saja negosiasi organisasi nirlaba, khususnya di lembaga-lembaga dakwah, itu dilakukan setelah maghrib, ya, setelah isya gitu ya. Karena kenapa? Karena waktu-waktu senggangnya di situ. Oleh karenanya, situasi dan kondisi yang seperti itu harus diperhatikan. Memang betul ya, kerangka teorinya tadi yang dijelaskan oleh teman-teman, pendekatan teoretiknya memang seperti itu. Akan tetapi di lapangan ternyata berbeda. Nah, hal-hal yang seperti ini juga perlu teman-teman kaji, ya. Dan bisa saja kajian-kajian yang seperti ini tidak ditemukan di buku-buku. Tapi kajian-kajian yang seperti ini itu banyak ditemukan, atau negosiasi model seperti ini itu bisa ditemukan di lapangan-lapangan yang mungkin by design dan hidden negosiasi, ya. Artinya negosiasi tanpa catatan gitu kalau dalam perspektif politik. Negosiasinya tanpa catatan, jadi hanya ada di benaknya masing-masing, yang di kemudian hari setelah itu eksekusi porsinya masing-masing diberikan dan tidak tercatat. Nah, ini perlu kita pahami lebih dalam ya untuk
kemajuan tentunya dalam perspektif administrasi dakwah, sebab administrasi perspektif politik kan tidak semestinya selalu tercatat dalam perspektif politik. Tidak selalu tercatat, bukan semestinya. Tidak selalu tercatat. Bahkan bisa saja begini, seorang atasan atau seorang pimpinan melakukan negosiasi dengan pimpinan tertentu, anak buahnya sama sekali tidak tahu. Yang tahu hanya 1-2 orang saja. Kenapa? Ingin membuat terobosan-terobosan. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang terlalu administratif, ya akan mengalami kesulitan-kesulitan. Akan tetapi ya secara formal juga bisa dibuktikan. Atau yang kedua, negosiasinya A, tapi ketika dicatatkan negosiasinya bisa saja itu tidak terlalu seperti yang tertulis. Atau tidak terlalu seperti yang disepakati. Kalau negosiasinya A+, yang tertulis A saja. Formal saja. Kan teman-teman sering menyaksikan ya, bagaimana pejabat atau bagaimana pimpinan sebuah institusi menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan, kesepakatan-kesepakatan yang formalitas saja. Padahal di belakang layarnya formalitasnya tidak tertulis kan di belakang layarnya. Nah, hal-hal yang seperti ini mesti teman-teman juga pelajari untuk memahami itu semua agar di kemudian hari masuk pada ranah pengetahuan dan bisa dijuantahkan dalam teknis-teknis di lapangan. Demi masuk kembali ini tak tahu cukup logout ya. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan bagi teman-teman bahwa pada hakikatnya tingkatan negosiasi, pendekatan negosiasi itu bermacam-macam ya, tergantung situasi dan kondisinya, tergantung negosiasinya wilayah mana, wilayah politik, wilayah dakwah atau wilayah sosial, wilayah usaha, ekonomi atau wilayah organisasi-organisasi kemasyarakatan. Sebab negosiasi dalam wilayah sosial itu bisa saja tidak menempatkan seseorang mendapatkan keuntungan, tidak menempatkan seseorang mendapatkan jabatan, tapi bisa saja kesepakatannya adalah mendapatkan manfaat sosial. Salah satu, ini internetnya salah satu manfaat sosial itu adalah kesejahteraan bagi umat, ya. Kesejahteraan bagi masyarakat umum. Jadi kadang-kadang dalam perspektif kelembagaan dakwah atau dalam perspektif sosial atau keagamaan, itu bisa saja orang yang melakukan negosiasinya, kedua lembaganya tidak mendapatkan keuntungan peser pun dalam bentuk nominal, tapi dia mendapatkan kepuasan kata masyarakat dihantarkan pada gerbang kesolehan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Itu bisa saja dilakukan ya oleh setiap individu, oleh setiap lembaga dalam melakukan negosiasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akan kembali kepada moderator, dan kalau sudah ditutup, akan tetapi tadi jangan lupa karena katanya ada yang sakit yang sedang dirawat, mohon nanti ditutup, setelah ditutup di doa bersama ya. Terima kasih, dan saya kembalikan ke moderator. Baik Bapak. Nah, untuk selanjutnya kita akan berdoa untuk teman kita yang sedang sakit. Kang Faris, mohon maaf. Kenapa? Yang sakit itu siapa? Yang katanya sedang dirawat di rumah sakit? Oh ya. Disebutkan namanya ya. Dan ya, keluarganya yang sedang sakit. Keluarganya kurang tahu Pak. Nggak, maksudnya keluarga-keluarga yang lain gitu, yang kemungkinan keluarganya itu ada yang sakit ya sekalian. Ya, kita akan mendoakan kepada teman kita yang sedang sakit, yaitu Andika Pratama, dan juga kepada orang tua kita yang sedang sakit, saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga cepat disembuhkan, diangkat penyakitnya, diberikan semoga penyakitnya itu dijadikan jadi penghapus dosa-dosanya. Amin. Ya hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu Amin. Langsung tutup aja apa ini? Oke, saya ingin tanya saja ya. Kalau tadi siapa yang sedang sakit tuh? Andika Pratama. Andika Pratama itu di rumah sakit ya? Iya, Pak. Oke, Sudah dirawat. Sudah dirawat. Orang mana aslinya? Garut. Tasik. Orang mana nih? Andika Pratama itu? Orang Tasik. Oke, baik. Sekiranya di antara teman-teman ada yang mungkin sudah ya, tapi kalau belum saya ingatkan, ada yang belum nengok perwakilan gitu, nengok sengaja ke sana gitu. Di antara teman-teman itu lebih baik ya, baik itu perwakilan ataupun barang-barang yang sekiranya sambil healing ya, sambil healing di tengah jalannya, tapi kesananya hanya nengok orang sakit ya gitu. Dan sorry ya, mohon maaf, dan pendekatan seperti ini adalah pendekatan sosial juga, dan bagian dari kecerdasan sosial. Bisa jadi ada orang sukses bukan karena kecerdasan yang lainnya, tapi salah satunya adalah kecerdasan sosial yang seperti ini. Sekiranya itu bisa dibangun oleh teman-teman. Kalau teman-teman di antara teman-teman nanti ada yang nengok, mohon titip salam dari dosen-dosen ya, dari Bapak Ibu Kacur ya, dari jurusan juga para dekan menyampaikan salam. Mudah-mudahan cepatnya sembuh kembali ya. Demikian mungkin ya, kalau sudah ditutup saja ya. Baik. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.